Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan materi mengenai standar proses yang meliputi prinsip, langkah-langkah, dan pendekatan dalam pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Kemudian langsung saja poin yang pertama atau poin A. Mengenai pengertian standar proses, salah satu standar nasional yang berperan penting dalam menjamin mutu pendidikan adalah standar proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan proses merupakan rangkaian kegiatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa standar proses merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan dalam rangka melaksanakan suatu rangkaian kegiatan. Kemudian poin B, prinsip dalam standar proses pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran kurikulum 2013 adalah 1. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. 4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Kemudian 6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Kemudian 7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. 9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. 10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian 11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan kemudian yang terakhir 14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Selanjutnya, langkah-langkah dalam standar proses pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Pertama, mengamati. Ciri khas pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah belajar dalam kelompok. Maka sebelum memulai bagian inti pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Mengamati pada dasarnya melakukan identifikasi hal-hal yang penting terkait dengan materi pengetahuan yang harus dipelajari, yaitu menemukan unsur atau aspek pengetahuan tersebut. Hal ini guru perlu meningkatkan tujuan pembelajaran yang telah diberikan pada bagian pendahuluan. Selanjutnya, menanya. Dengan membaca sekilas uraian materi dan melakukan pengamatan berdasarkan sumber belajar lainnya, peserta didik selanjutnya mengembangkan sejumlah pertanyaan sebagai langkah awal bagian inti pembelajaran. Dalam hal ini, sebaiknya masing-masing kelompok berdiskusi untuk merumuskan dan menuliskan pertanyaan di atas helai kertas dan menyerahkannya kepada guru. Selanjutnya, guru bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan pertanyaan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Mengumpulkan data atau informasi. Dalam hal ini, peserta didik dapat berbagi tugas untuk menemukan data atau informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang dirumuskan merupakan pertanyaan secara umum, sehingga sebaiknya sebelum mengumpulkan data, pertanyaan tersebut dijabarkan menjadi pertanyaan yang lebih rinci dan ditentukan sumber data dan metode pengumpulannya. Dengan demikian, peserta didik dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lanjut, menganalisis data atau informasi. Menganalisis data dapat diartikan memadukan seluruh data yang diperoleh dari sumber belajar secara sistematis dan bermakna.
Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, setiap kelompok harus melakukan diskusi untuk memberikan jawaban secara rinci berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dan merangkumnya dalam kesimpulan sebagai bahan untuk presentasi dalam langkah pembelajaran selanjutnya. Mengomunikasikan. Untuk memulai langkah ini, guru perlu memberikan acuan tentang tata cara berdiskusi. Dalam hal ini, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Sebaiknya, setiap anggota kelompok berkesempatan untuk terlibat dalam presentasi ini, misalnya secara bergantian memberikan penjelasan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang terakhir, mencipta. Kegiatan mencipta bukan merupakan langkah yang wajib untuk dilaksanakan. Kegiatan mencipta untuk suatu mata pelajaran dapat berupa benda yang merupakan penerapan pengetahuan yang telah dipelajari oleh peserta didik, misalnya karya tulis yang berupa karya ilmiah, dan lain sebagainya. Pendekatan dalam standar proses pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, konten materi pelajaran dikemas dalam bentuk tematik dan diajarkan melalui pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan, serta mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik, di antaranya yang pertama adalah berpusat pada siswa, kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip, ketiga, melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan yang terakhir, dapat mengembangkan karakter siswa. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Selanjutnya, terciptanya kondisi pembelajaran, di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir, mengembangkan karakter siswa. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.